Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Masih dalam seri Matematika kelas 12, kita akan melihat konsep dan contoh soal dimensi 3 bagian kedua, yaitu jarak titik ke garis. Oke, adik-adik, pertama-tama, di sini disajikan ada 3 titik A, titik B, dan titik C. Nah, coba adik-adik tebak ya. Jarak titik A ke B, kira-kira yang mana nih adik-adik? Kita sudah pelajari di video sebelumnya bahwa jarak titik ke titik itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut ya. Jadi kalau jarak titik A ke B berarti panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Bagaimana dengan jarak titik A ke C? Berarti panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Ini yang merah ya adik-adik. Nah sekarang pada bagian ini yang akan kita pelajari adalah jarak titik ke garis. Maka pertanyaannya seperti ini adik-adik. Yang mana jarak titik A ke garis BC? Nah kalau ini garis BC, maka menurut adik-adik yang mana ya jarak antara titik A ke garis BC? Apakah panjang ruas garis AC atau panjang ruas garis AB? Secara umum, yang dimaksud jarak pada dimensi 3 adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh adik-adik. Jarak terdekat akan kita peroleh ketika terbentuk saling tegak lurus adik-adik. Nah, kalau misalnya titik ini kakak namain titik D, berarti jarak titik A ke garis BC itu adalah panjang ruas garis AD. Nah, dari sini adik-adik, yuk kita lihat pengertian jarak titik ke garis. Jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis itu. Contohnya yang tadi adik-adik ya, jarak titik A ke garis BC merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan garis BC, yaitu panjang ruas garis AD. Titik D diperoleh dengan memproyeksikan titik A pada garis BC adik-adik. Atau dengan kata lain, titik D ini adalah proyeksi dari titik A pada garis BC. Nah adik-adik, sekarang kita akan lihat contoh-contoh jarak titik ke garis pada dimensi 3. Nah ini diberikan sebuah balok KLMN OPQR. Ini adik-adik ya. Nah pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak titik R ke garis OP? Berdasarkan pengertian jarak titik ke garis yang tadi. Titik R di sini ya adik-adik, dan garis OP adalah yang ini. Sehingga jarak titik R ke garis OP adalah panjang ruas garis yang ditarik dari R dan tegak lurus dengan garis OP ini adik-adik. Nah kalau seperti ini gampang ya adik-adik. Garis yang tegak lurus kalau ditarik dari R berarti adalah garis RO adik-adik. Ini kan pasti tegak lurus ya. Meskipun kalau kita lihat bangun balok ya, RO ini kan sebagai lebar, OP ini sebagai panjang balok. Nah mereka pasti berpotongan saling tegak lurus. Kalau misalnya saya ambil cuman titik dan garisnya, berarti seperti ini adik-adik ya. Ini titik R dan ini adalah garis OP-nya adik-adik. Ya, maka jarak dari titik R ke garis OP berarti yang ini adik-adik. Ya, yaitu RO yang tegak lurus dengan garis OP. Jadi ini jawabannya panjang garis RO. Yang ini ya adik-adik. Oke, contoh yang lain lagi, misalkan diberikan sebuah kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Manakah yang merupakan jarak titik A ke garis GC? Nah, titik A yang ini kan ya adik-adik. Dan garis GC yang ini adik-adik ya. Maka jarak titik A ke garis GC adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan garis GC. Berarti jawabannya adalah diagonal AC adik-adik ya. Karena diagonal AC pasti dia tegak lurus dengan tingginya kubus ya, yaitu GC. Oke, next ya adik-adik, masih di kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak titik A ke garis EB? Nah, garis EB yang ini adik-adik. Jarak titik A ke garis EB
adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan garis EB. Berarti kira-kira yang di sini adik-adik ya, yang tegak lurus. Nah, inilah jarak titik A ke garis EB. Nah, adik-adik sekarang untuk menghitung jarak titik ke garis, terkadang ya kita nggak perlu pakai perhitungan karena bisa dilihat aja di gambar ya. Seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Tetapi ada juga jarak titik ke garis yang kita harus hitung, contohnya di kasus ini nih. Nah, ini kan kita harus hitung ya. Nah, udah tahu dong adik-adik menggunakan apa? Ya, benar sekali, menggunakan teorema Pythagoras ya, yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, kita lihat dulu ya adik-adik cara menghitung jarak titik ke garis. Jika proyeksi titik ke garis tidak terletak di ujung ruas garis, misalnya seperti ditunjukkan oleh jarak titik A ke garis BC berikut. Nah, ini proyeksi dari titik A itu kan bukan berada di ujung garis ya, di ujung ruas garis BC, tapi dia di sini nih. Maka pertama-tama kita buat segitiga bantuan dengan menghubungkan AB dan AC, sehingga terbentuk segitiga ABC. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menghitung jarak titik ke garis, antara lain dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Nah, yang paling umum ini kan ya adik-adik, rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Tapi ada juga rumus luas segitiga yang seperti ini ya adik-adik. Luas segitiga sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C dengan S sama dengan A tambah B tambah C per 2. ABC ini adalah panjang sisi-sisi segitiganya. Ya, sehingga S ini sama saja dengan setengah dari keliling segitiga ya adik-adik. Jadi bisa pakai yang setengah kali alas kali tinggi kalau diketahui alas dan tingginya. Kalau yang diketahui bukan alas dan tinggi segitiga, melainkan ketiga panjang sisi segitiganya diketahui, maka kita menggunakan rumus yang bawah. Nah, ini cara yang bisa kita gunakan. Kita juga dapat menggunakan teorema Pythagoras tentunya, di mana A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. C itu adalah sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa dari segitiga tersebut. Atau cara lain bisa menggunakan aturan kosinus adik-adik. Aturan kosinus ini pernah kita pelajari adik-adik ya di kelas 10 dalam matematika wajib. Di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali cos dari sudut A. A, B, dan C ini sama dengan ini prinsipnya adalah panjang sisi segitiga ya. Nah, di sini kaitannya adalah di sudut A. Jadi, sisi A berhadapan dengan sudut A. Oke, nanti kita mau lihat ya bagaimana cara kita menggunakan ketiga rumus ini. Nah, di sini ada contoh adik-adik. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Hitunglah jarak A titik D ke garis FB, B titik H ke diagonal DG. Nah, ini kita sketsa dulu ya kubusnya, seperti ini. Panjang rusuknya 2 adik-adik ya. Karena kubus berarti semuanya ini rusuk-rusuknya, panjangnya adalah 2 cm. Nah, ini juga 2, ini juga 2 ya. Semuanya 2 ya adik-adik. Untuk menjawab yang A, kita tinjau dulu titik D ada di sini. Kemudian garis FB yang ini ya adik-adik. Jarak titik D ke garis FB adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik D dan tegak lurus dengan garis FB. Berarti dia adalah ini adik-adik ya. Karena diagonal alas kubus ya, pasti tegak lurus dengan tinggi kubus. Sehingga jarak titik D ke garis FB itu adalah sama saja dengan kita menghitung panjang garis DB adik-adik ya. Nah, panjang garis DB itu kan adalah, kalau adik-adik masih ingat, diagonal sisi kubus ya. Dimana rumusnya adalah A akar 2 yang kita sudah pelajari di video sebelumnya ya, di bagian pertama. Nah, A-nya kita isi panjang rusuk, jadi 2 akar 2 cm. Oke, inilah jawaban untuk yang A ya adik-adik.
Sekarang kita mau jawab yang B. Hitunglah jarak titik H ke diagonal DG. Titik H di sini adik-adik. Dan diagonal DG itu adalah yang ini. Ya, diagonal sisi juga ya. Dan titik H ini juga titik yang ada di sisi belakang ya. Sehingga jarak titik H ke diagonal DG itu sama dengan panjang ruas garis yang ditarik dari titik H dan tegak lurus dengan diagonal DG. Jadi ini adik-adik ya. Yang merah ya adik-adik. Nah, ini misalkan titik di sini saya kasih nama titik P misalnya. Ya, jadi ini adalah titik proyeksi dari titik H. Kita ingat kembali adik-adik, kalau dia titik proyeksinya bukan berada di ujung ruas garis ya. Tapi di sini, maka kita menggunakan 3 cara yang tadi ya adik-adik. Nah, adik-adik kita buat dulu segitiga bantuan. Ya, kita tarik garis dari titik H ke titik D dan ke titik G. Ya, jadi ini kita tarik garis sehingga membentuk segitiga. Yang akan kita gunakan adalah segitiga ini adik-adik ya. Saya pindahkan segitiganya di sini adik-adik. Nah, ini adalah segitiga HGD. Ya adik-adik ya, saya pindahin di sini ya. Besar sudut H itu pasti siku-siku ya adik-adik. Karena kan sisi dari kubus itu berbentuk persegi. Ya, berarti di ujung sini ya itu adalah siku-siku ya adik-adik. Nah, kita tarik garis sekarang di sini yang siku-siku dengan garis DG ya, yaitu titik P. Nah, di sini adalah titik P. Nah, supaya kita tidak lupa adik-adik, kita tuliskan dulu ya. Yang kita mau cari adalah jarak H ke garis DG. Berarti yang kita mau cari adalah panjang HP. Misalkan HP itu adalah X ya adik-adik. Adik-adik di sini kita mau menggunakan cara perbandingan luas segitiga. Maksudnya gimana sih perbandingan luas segitiga ini? Nah adik-adik, kalau kita lihat segitiga HDG ini dapat kita cari luasnya dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa cari luas segitiga HDG dengan cara setengah kali, kalau HG-nya alas berarti setengah kali HG kali HD. Karena kan dia siku-siku ya adik-adik, jadi kalau ini alas, ini pasti tingginya. Nah, cara kedua, kita juga dapat cari luas segitiga HDG dengan cara setengah kali DG kali HP. Kalau ini alasnya, maka HP kan tegak lurus nih dengan alas. Maka HP ini adalah tinggi segitiganya. Jadi ada 2 cara untuk menentukan luas segitiga. Dan hasilnya dari kedua cara ini pasti sama. Nah, inilah yang akan kita gunakan adik-adik ya, yaitu perbandingan luas segitiga. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan yang ini dan yang ini ya. Kita samakan, jadi setengah. HG itu rusuk kubus ya, berarti panjangnya 2. Ini pasti 2. HD juga panjangnya 2 ya. Jadi 2 kali HD 2 sama dengan setengah DG. Itu kan adalah diagonal sisi kubus ya. Rumusnya adalah A akar 2. Ya, jadi 2 akar 2 cm. Itu adalah panjang DG. Kita masukkan di sini. Kemudian HP adalah yang kita cari yaitu X ya. Nah, adik-adik tinggal kita selesaikan ya untuk mendapatkan nilai X-nya. Gampang bukan? Oke, kita mulai ya adik-adik. Ini kita coret. Ini juga bisa dicoret ya. 2 kali akar 2, 2-nya bisa dicoret dengan 2 di bawah. Tinggal di ruas kiri 2 sama dengan di ruas kanan ada akar 2X. Nah, akar 2-nya kita pindahkan jadi 2 dibagi akar 2 ya adik-adik. Jadi X adalah 2 per akar 2. Saya tulis seperti ini. Ya, saya putar. Nah, ini kita rasionalkan adik-adik. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Sehingga diperoleh 2 kali akar 2, 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2 ya adik-adik. Dan ini 2 dibagi 2 bisa disederhanakan. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 2
cm. Nah adik-adik, inilah yang kita cari adik-adik, inilah jawabannya ya. Yaitu jarak H ke garis DG. Oke adik-adik, kita ke pertanyaan yang C masih ada ya. Yaitu, hitunglah jarak titik B ke diagonal AG. Titik B yang ini, diagonal AG adalah yang ini adik-adik ya. Diagonal ruang kubus. Maka jarak titik B ke diagonal AG sama dengan panjang ruas garis yang ditarik dari B dan tegak lurus dengan garis AG. Jadi dia di sini adik-adik. Ini kalau misalkan saya kasih nama titik P ya di sini. Jadi yang kita mau cari adalah panjang garis BP. Kita tuliskan dulu ya adik-adik yang kita mau cari. Yang selanjutnya akan disebut X ya. Nah adik-adik, pertama-tama kita buat dulu segitiga bantuan. Jadi kita tarik garis dari titik B ke ujung-ujung, ke A dan ke G. Nah, jadi kita akan menggunakan segitiga ini ya adik-adik. Nah, saya gambar ulang segitiganya di sini. Nah, ini adalah segitiga ABG. Nah, yang kita mau cari adalah panjang BP ya adik-adik. Ini adalah X. Kali ini kita akan menggunakan teorema Pythagoras ya adik-adik. Di sini maksudnya kita akan tinjau segitiga besar ini sebagai dua buah segitiga siku-siku kecil. Ini kan pasti gabungan dua buah segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga siku-siku yang bawah, yang APB, dengan segitiga siku-siku yang atas, yang PBG. Nah itu. Yang diketahui dari sini panjang AB itu karena rusuk kubus berarti ini 2 cm. Panjang BG karena dia adalah diagonal sisi dari kubus, maka panjangnya adalah A akar 2, berarti 2 akar 2 ya. Jadi ini 2 akar 2. Kemudian panjang AG itu adalah panjang diagonal ruang kubus ya adik-adik. Ya kan? Nah, sehingga rumusnya adalah A akar 3. Kita sudah pelajari di video bagian pertama ya, tentang diagonal sisi dan diagonal ruang kubus. Jadi ini 2 akar 3 cm panjangnya. Nah adik-adik perhatikan ya, kalau panjang AG adalah 2 akar 3, maka kita harus pisah juga panjang AP dan panjang PG. Kalau kita misalkan panjang AP itu adalah misalkan Y, berarti sisanya yaitu panjang PG itu adalah 2 akar 3 kurang Y. Karena kan panjang AG seluruhnya adalah 2 akar 3. Nah, sekarang kita tinjau segitiganya satu-satu. Pertama, segitiga siku-siku ABP. Dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, di segitiga APB ini kita bisa nyatakan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kenapa? Karena 2 ini sebagai sisi miring. Sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa dari segitiga APB. Ya, sisi miring juga itu terletak di depan sudut siku-siku. Jadi karena dia menghadap sudut siku-siku, dia disebut sisi miring ya adik-adik. Nah, jadi kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau di segitiga yang satu lagi, yang atas, yaitu segitiga PBG. Nah, teorema Pythagorasnya kita terapkan adik-adik. Jadi, X kuadrat ditambah 2 akar 3 kurang Y kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat. Ya, jadi ini teorema Pythagorasnya adik-adik. PB kuadrat ditambah PG kuadrat sama dengan sisi miring ya, yaitu BG kuadrat. Sekarang dua persamaan dari teorema Pythagoras ini kita akan gabung adik-adik. Caranya seperti ini. Di sini ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat kan ya. Jadi kita bikin X kuadrat sama dengan Y kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 2 kuadrat kurang Y kuadrat. Nah ini juga sama, X kuadrat sama dengan, ini kita pindahkan ke kanan ya, ke ruas kanan. Jadi 2 akar 2 kuadrat dikurang
2 akar 3 kurang Y kuadrat. Ini cuma pindah ruas ya adik-adik. Oke, nah selanjutnya kita akan gabung kedua persamaan ini. Karena X kuadrat adalah 2 kuadrat kurang Y kuadrat, X kuadrat juga adalah ini ya. Maka kita bisa samakan 2 kuadrat kurang Y kuadrat, kita samakan saja dengan ini. Jadi 2 akar 2 kuadrat kurang 2 akar 3 kurang Y kuadrat. Seperti ini adik-adik ya. Jadi X kuadratnya sudah hilang karena kita sudah ganti ya dengan yang di ruas kanan nih. Nah, kita kerjakan adik-adik di sini. Jadi ini 4 kurang Y kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat. Itu masing-masing dikuadratkan ya. Jadi 2 kuadrat 4, 4 kali akar 4, 8 ya adik-adik. Dikurang. Nah, yang ini harus dikuadratkan dengan menggunakan aturan ya adik-adik. Jadi pertama kita kuadratkan dulu 2 akar 3. 2 akar 3 dikuadratkan jadi 12 ya. Kan 2 kuadrat 4, 4 kali 3, 12. Dikurang 2 akar 3 kali Y kali 2. Jadi 4 akar 3Y. Selanjutnya ditambah Y kuadrat. Oke, jadi 4 kurang Y kuadrat sama dengan 8. Ini minnya kita masukkan ke dalam kurung semua. Jadi dikurang 12, ditambah 4 akar 3Y, dikurang Y kuadrat. Adik-adik, selanjutnya tinggal kita selesaikan ya. Karena ini suku yang sejenis, kalau dia dipindahkan atau ini yang dipindahkan ke kanan, maka dia akan habis ya. Kalau ini kita pindahkan ke kanan kan jadi plus. Jadi ini kita bisa coret Y kuadrat, dicoret aja. Sehingga tinggal 4 sama dengan 8 kurang 12 tambah 4 akar 3Y. 8 kurang 12 kan min 4 ya. Jadi min 4 di ruas kanan kita pindahin ke sebelah kiri jadi plus 4. Sama dengan 4 akar 3Y. Saya lanjutkan ya adik-adik. 4 tambah 4, 8. 8 sama dengan 4 akar 3Y. Jadi 4 akar 3-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Saya balik ya. Jadi Y sama dengan 8 per 4 akar 3. Disederhanakan, bagi 4. Kemudian bisa kita langsung rasionalkan, kita kali akar 3 per akar 3. Jadi Y sama dengan 2 akar 3 per 3. Nah, tujuan kita mau cari X kan ya adik-adik. Karena Y-nya sudah dapat, kita tinggal masukkan kembali ke salah satu persamaan yang ada. Jadi kita bisa masukkan ke sini yang paling pendek nih, ya, X kuadrat sama dengan 4 kurang Y kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 4 kurang Y kuadrat. Y-nya adalah 2 akar 3 per 3 kuadrat ya adik-adik. Jadi 4 dikurang. Ini kita kuadratkan semua. 2 jadi 4, ya, akar 3 jadi 3. 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, ini bisa disederhanakan, ya, bagi 3. Jadi 4 dikurang 4 per 3. 4 itu berarti 12 per 3 ya adik-adik. 12 per 3 kurang 4 per 3. 8 per 3. Itu adalah X kuadrat. X sama dengan akar dari 8 per 3. Kuadratnya dipindah jadi akar nih ya adik-adik. Nah, ini bisa dipisah seperti ini. Berdasarkan sifat bentuk akar ya. Nah, akar 8. Kemudian kita rasionalkan adik-adik, kita kali akar 3 per akar 3. Akar 8 itu adalah 2 akar 2 ya adik-adik. Jadi 2 akar 2 dikali akar 3. Yang di dalam akar saling dikali ya. Jadi 2 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Nah adik-adik, inilah jawabannya adik-adik dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke adik-adik, sampai di sini penjelasan tentang konsep jarak titik ke garis. Jadi adik-adik harus teliti dan cermat dalam melihat panjang ruas garis yang akan kita cari. Dan juga adik-adik harus teliti ya dalam mengerjakan perhitungannya. Nah, jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang jarak titik ke garis. Supaya kalian bisa dapetin lebih banyak contoh soal yang bervariasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.